Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran basis data seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah belajar materi tentang subquery. Semoga di materi subquery Anda sudah bisa memahami dan mempraktekannya. Pada pembelajaran ke-16 kali ini kita akan belajar materi baru yaitu join atau bisa disebut dengan relasi antar tabel. Pengertian dari join adalah kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel temporari baru yang disebut sebagai join tabel. Oke, di join tabel ini sebenarnya hampir mirip kayak select biasa, tetapi nanti di sini kita akan menggunakan kata kunci join sebagai penghasil dari tabel temporari kita. Oke, untuk jenisnya join itu ada dua, yaitu inner join dan outer join. Untuk inner join itu tidak ada macamnya, yang ada macamnya adalah outer join. Outer join sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu left outer join, kemudian right outer join, dan full outer join. Untuk inner join kalian bisa melihat yang ada di tampilan digambarkan dalam sebuah diagram Venn, yaitu kalau misalnya ada dua buah tabel A dan B, maka inner join itu adalah untuk mendapatkan data yang sama di antara dua buah tabel. Untuk sintaknya silakan dilihat pada slide. Di situ ada kata kunci select seperti biasa, ada select A1, A2 dan seterusnya. A1, A2 itu adalah field dari tabel from R1. R1 itu tabel yang pertama, kemudian ada kata kunci inner join R2. R2 itu adalah tabel yang kedua. Kemudian ada kata kunci on. Kata kunci on digunakan setelah Anda mendeklarasikan tabel yang kedua. Kemudian R1 titik join K. R1 itu berarti tabel yang pertama titik join K. Titik join K. Join K itu adalah field yang sama antara tabel R1 dan tabel R2. Jadi R1 titik join K sama dengan R2 titik join K. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Sebenarnya untuk select dengan menggunakan inner join itu kalian bisa menggunakan untuk join eksplisit, dalam artian kalian juga tidak harus menggunakan join, tapi menggunakan where biasa juga bisa dengan cara ya seperti yang ada di bawahnya, yaitu select A1, A2 dan seterusnya sampai A ke N, kemudian from R1, R2 seperti yang ada di join yang atas. R1 adalah tabel yang pertama, tabel yang kedua, where primary key dari bukan primary key ya, field yang sama di antara tabel 1 dan tabel yang kedua. Oke, itu untuk inner join. Kemudian untuk left outer join ini kalau digambarkan dalam diagram Venn adalah seperti yang ada di slide. Jadi tabel A, kemudian tabel B. Tabel A di sini ditampilkan semua datanya ditambah dengan tabel B data yang sama. Untuk sintaknya sama dengan inner join, cuma diganti dengan kata kunci inner join diganti dengan left outer join, gitu saja. Untuk keseluruhannya sama sintaknya. Oke, itu untuk left outer join. Kemudian untuk yang berikutnya adalah right outer join. Right outer join itu adalah menampilkan semua tabel, semua data yang ada di tabel B ditambah dengan data yang sama di tabel A. Nanti kalau yang seperti ini itu biasanya data yang nggak ada di tabel B itu akan muncul tulisan nul gitu ya di tabelnya. Itu. Kemudian untuk berikutnya yaitu full outer join. Sama dengan outer yang lainnya, cuma diganti dengan kata kunci full gitu ya, full outer join. Nih seperti ini. Nah, untuk diagram Venn-nya kurang lebih seperti ini, ada tabel A dan tabel B semua-muanya ditampilkan.
Itu ya. Jadi ada inner join, ada outer join yang dipecah menjadi 3 bagian, yaitu left outer join, right outer join, dan full outer join. Oke, untuk lebih memperjelas materi yang sudah kita pelajari tadi, baiklah kita bersama-sama untuk mempraktekannya. Silakan dibuat satu buah database dengan nama perusahaan, kemudian silakan dibuat 2 buah tabel dengan nama, yang pertama adalah karyawan yang memiliki 2 buah field, yaitu nama dan ID departemen. Kemudian isi datanya seperti berikut. Ada 4 buah data di tabel karyawan. Kemudian untuk tabel departemen memiliki 2 buah field, yaitu ID Dep dan nama Dep. Kemudian isi datanya seperti berikut. From departemen. Oke. Diisi juga datanya 4 buah data di tabel departemen. Oke, seperti yang ada di slide. Berikutnya, untuk mempraktekkan bagaimana inner join, kita bisa menggunakan kata kunci inner join. Oke, nanti hasilnya data yang ditampilkan adalah seperti ini. Oke, langsung kita praktekkan. Select bintang from karyawan, inner join departemen, on karyawan. Oke, ingat tabelnya dulu, karyawan titik kata kunci dari dari 2 buah tabel tersebut. Misalnya karyawan, kata kunci yang sesuai untuk karyawan dan departemen yang sama itu apa? Oh, kata kuncinya adalah ID departemen. Maka kita gunakan ID departemen sebagai kata kuncinya. Karyawan titik ID Dep sama dengan departemen titik ID Dep. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Hal ini ya bisa kita gunakan sebenarnya untuk inner join. Itu sebenarnya kita bisa menggunakan select biasa tanpa inner join. Caranya bagaimana? Kita coba ya, kita select bintang from karyawan, departemen, where karyawan titik ID Dep sama dengan departemen titik ID Dep. Oh, mohon maaf, ini salah, harusnya sama dengan ya, bukan minus tapi sama dengan. Nah, hasilnya sama. Coba dilihat, hasilnya sama ya. Ada Agus Citra. Agus memiliki ID departemen 0. Dan ini menyatakan bahwa si Agus ini bekerja di departemen penelitian. Kemudian si Citra ini bekerja di departemen SDM. Oke, hasilnya sama dengan yang menggunakan inner join. Oke, itu ya. Itu kita sebut dengan join eksplisit. Ya. Oke, join eksplisit. Join eksplisit dalam artian tidak menggunakan inner join tapi menggunakan select biasa. Oke, kemudian untuk slide yang berikutnya bagaimana contoh sintak untuk right outer join. Right outer join. Oke, kita bisa praktekkan. Kita tinggal menggantikannya inner join ini menjadi left outer join, itu saja. Nah, ini secara otomatis akan menampilkan data dengan menggunakan kata kunci left outer join. Nah, ini seperti yang kita sudah pelajari tadi, bahwa left outer join itu adalah menampilkan semua data di tabel
di tabel karyawan, karena di sini yang awalnya adalah karyawan, menampilkan semua data di tabel karyawan. Kemudian di departemen itu ada kata kunci 0 di sana. Dalam artian kalau ada data yang tidak sama, ID departemennya di karyawan 16 itu ternyata tidak ada departemennya. Si Budi ini berada di ID departemen 16, dan sebenarnya departemen ID departemen 16 itu belum ada datanya di tabel departemen. Maka secara otomatis datanya akan muncul di sini 0. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau right outer join, kita rubah left outer join menjadi right outer join. Oke, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Ini menandakan bahwa di tabel sebelah kanan ini adalah tabel departemen. Kemudian tabel yang sebelah kiri adalah tabel karyawan. Ya, di tabel sebelah kanan akan ditampilkan semuanya datanya. Kemudian di tabel sebelah kiri yang ID departemennya nggak ada, secara otomatis nanti dirubah menjadi 0. Nah, ini contoh dari penggunaan right outer join. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi ini menandakan bahwa ternyata departemen pemasaran dengan ID departemen 11, yaitu pemasaran, itu ternyata nggak ada pegawainya, gitu ya. Kemudian untuk ID departemen 13, yaitu nama departemen adalah keuangan, maka di sini juga sama dengan departemen ID 11 yang sama-sama tidak memiliki pegawai. Itu untuk right outer join. Jadi kalau right outer join secara otomatis yang sebelah kanan semua datanya ditampilkan, tabel departemennya semua datanya ditampilkan, kemudian tabel yang sebelah kiri yaitu karyawan, di sini dalam artian karyawan datanya yang data kunci yang ada di tabel departemen dan karyawan yang tidak sama, maka secara otomatis nanti di sebelah kiri akan 0 seperti yang ada di diagram Venn yang sudah kita pelajari yang tadi. Oke, itu untuk right outer join. Kemudian untuk full outer join itu kita bisa menggunakan kata kunci union. Ya, nanti tampilannya akan seperti yang ada di tampilan seperti itu. Oke, kita coba langsung saja kita gunakan yang tadi, select bintang from karyawan left outer join departemen on karyawan ID departemen dan seterusnya. Kemudian di sini kita gunakan kata kunci union. Oke, union. Kemudian karena yang atas itu left, maka yang di sini ada right. Oke. Nah, hasilnya sama persis yang ada di slide. Oke, Agus itu adalah ID departemennya 10. Dia bekerja di departemen penelitian. Kemudian si Budi, ternyata si Budi ini datanya ada di tabel karyawan, tetapi dia tidak bekerja di departemen tertentu. Maka di sini adalah datanya 0. Kemudian si Citra ini bekerja di departemen SDM. Kemudian si Dani ini ternyata dia tidak bekerja di departemen apapun, karena ID departemen 17 itu tidak ada di tabel departemen. Sedemikian juga untuk yang bagian bawah, fit yang bawah, ini ada 00. Ternyata di departemen pemasaran itu tidak ada pegawainya. Sedemikian juga di departemen keuangan, di sini juga tidak ada pegawainya. Nah, ini supaya kita tahu bahwa kalau datanya nggak sama antara tabel A dan B, maka secara otomatis nanti kita ketahuan, ternyata datanya nggak ada di tabel A atau di tabel B. Nah, itu penggunaan dari inner join seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cross join. Cross join ini kita tinggal menampilkan data dengan menggunakan kata kunci cross join. Cross join ini bisa berarti kalau kita coba saja ya nanti supaya kita tahu. Kita gunakan select bintang from karyawan cross join departemen.
Nah, hasilnya kok banyak seperti ini ya. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 16, ada 16 data. Kenapa kok seperti ini? Karena cross join itu menampilkan data perkalian dari jumlah data di masing-masing tabel. Jadi kalau misalnya tadi di tabel karyawan kita datanya ada 4, kemudian di tabel departemen datanya ada 4 juga, maka 4 kali 4 datanya adalah dikalikan 4 kali 4 datanya adalah 16. Seperti itu. Nah, itu cross join. Oke, semoga Anda memahami materi join setelah kita mempraktekannya. Oke, sebelum saya tutup, di sini kita juga mengenal istilah alias. Misalnya tadi kita menggunakan inner join. Ini ya, inner join mana ya tadi ya? Nah, ini inner join. Nah, ini kata-kata karyawan ya, di sini karyawan itu sebenarnya bisa kita rubah menjadi K saja. Nah, kita kasih nama alias K. Kemudian left outer join departemen kita rubah menjadi alias D. On karyawan, nah karyawan ini nggak usah kita tuliskan karyawan gitu, kita cukup menggunakannya dengan kata kunci K. Titik ID dep departemen kita cukup mengetikkannya dengan menggunakan kata kunci D. Maka hasilnya akan sama dengan kita menggunakan karyawan terus karyawan, terlalu panjang. Nah, untuk mempersingkatnya kita bisa menggunakan kata kunci tertentu. Biasanya awal dari huruf pada tabel tersebut. Misalnya karyawan kita singkat menjadi K, kemudian departemen kita singkat menjadi D. Nah, gitu ya. Itu sedikit tentang alias. Oke, semoga kalian memahami materi join ini. Untuk lebih memahaminya silakan dicoba, dikerjakan untuk latihan atau tugas kalian. Silakan dicoba. Ada 5 buah soal di sana. Soal yang pertama silakan dilihat, ada 5 soal. Silakan dicoba sendiri di rumah ya, di tempat kalian. Kemudian nanti seperti biasa silakan hasilnya dikirimkan di Google Drive yang sudah saya sharing di Google Classroom. Semoga Anda tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kalian. Ini Pak Mahmudi agak sedikit flu, jadi agak sentuk-sentuk sedikit gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi.